Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Hari ini kita akan belajar bahasa Arab. Pada pembelajaran sebelumnya, kita telah memahami tentang apa itu domir. Dan hari ini, kita akan masih membahas tentang domir, yaitu domir munfasil, domir muttasil, dan domir mustatir. Domir munfasil adalah domir dalam penulisannya tidak bersambung dengan kata lainnya. Sedangkan domir muttasil adalah domir yang bersambung dengan kalimat lainnya. Sedangkan domir mustatir adalah domir yang tidak diucapkan dan tidak dituliskan. Setelah kita membahas tentang domir munfasil, selanjutnya kita membahas tentang domir muttasil, yaitu domir yang bersambung dengan kata lainnya. Agar lebih mudahnya, perhatikanlah kalimat berikut ini. Safatu ilal Iskandaria. Saya telah pergi ke kota Iskandaria. Pada kalimat di atas, kita menemukan kata tu yang menunjukkan kepada domir, yang mana kata tersebut menunjukkan kepada orang yang berbicara. Tu di sini bersambung dengan fi'il atau kata kerja yang sekaligus menunjukkan ia berkedudukan sebagai fa'il atau pelaku pekerjaan tersebut. Jika ia sebagai fa'il, secara otomatis ia menjadi fi mahalli raf'in atau berkedudukan sebagai rafa'. Pada kalimat selanjutnya, dhahabna ilal mal'abi. Kita telah pergi ke tempat bermain. Pada kalimat di atas, kita menemukan sebuah domir, yaitu na, yang menunjukkan kepada pembicara yang lebih dari satu orang. Sama halnya dengan kalimat sebelumnya. Kata na bersambung dengan fi'il atau kata kerja, dan ia berkedudukan sebagai fa'il di dalam sebuah kalimat. Maka na di sini disebut dengan fi mahalli raf'in atau dalam keadaan rafa'. Pada kalimat selanjutnya, nafa'ani nishul aki. Telah bermanfaat bagi saya nasihat saudara saya. Dalam kalimat di atas, kita menemukan dua buah domir yang ditunjukkan dengan huruf ya. Pada ya pertama, kata tersebut bersambung dengan fi'il. Namun, ia bukan sebagai fa'il, melainkan sebagai maf'ulun bih atau objek. Selanjutnya, ya yang kedua berkedudukan sebagai mudhofun ilai. Maka, ia fi mahalli jarin, atau berkedudukan sebagai jar. Maka kita dapat melihat perbedaan antara penggunaan saya dalam domir muttasil. Kita menemukan saya dimanakan dengan kata ta dan ya, seperti kata safatu dan nafa'ani. Pada safatu, kata saya berkedudukan sebagai fa'il dan ia rafa'. Sedangkan saya pada kalimat kedua berkedudukan sebagai maf'ulun bih dan ia nasab. Maka dari sini dapat kita melihat perbedaan penggunaan di antara keduanya. Selain ta, kita juga menemukan domir muttasil lainnya yang berkedudukan sebagai rafa', seperti huruf ta pada kalimat safatu, kemudian aliful isnain pada kalimat intasara, kemudian wawul jamaah pada kalimat uhlisu, kemudian nun niswah pada kalimat yuhadzibna, kemudian ia muqatabah pada kalimat a'mali. Selain ia, kita juga menemukan domir muttasil yang berkedudukan sebagai nasab ataupun jar, seperti ya pada kalimat nafa'ani, kaf pada kalimat ilaika, kemudian ha pada kalimat abuhu. Setelah kita memahami penjelasan domir muttasil, maka dapat kita simpulkan ad-dhamiru al-muttasilu huwa alladhi la yuntiku bihi wahdahu wa yattasilu daiman bi kalimatil ukhra. Domir muttasil adalah kata ganti yang tidak diucapkan secara terpisah, namun ia bersambung dengan kalimat lainnya. Ad-dhamiru al-muttasilu bil af'ali wa hiya qassata bi raf'i. Hiya ta wal aliful isnain wa wawul jamaah wa nunun niswah wa ya muqatabah. Domir-domir yang bersambung dengan kata kerja, maka ia khusus dalam keadaan rafa', yaitu ta,
kemudian aliful isnain, kemudian wawul jamaah, kemudian nunun niswah, kemudian ya mukhatabah. Ya mutakallim wal kaf mukhatabah wa ha ghaib idza ittasala bil af'ali kanat fi mahalli nasbin. Wa idza ittasala bil asma' aw hurufil jar kanat fi mahalli jarin. Ya mutakallim dan kaf mukhatabah dan ha al ghaib jika ia bersambung dengan fi'il atau kata kerja, maka ia ditetapkan dengan keadaan nasab. Namun jika dia bersambung dengan isim maupun huruf, maka ia ditetapkan dengan keadaan jar. Ad-dhamiruna yakunu marra fi mahalli raf'in, wa marra fi mahalli nasbin, wa marra fi mahalli jarin. Dhamirna dapat ditetapkan dengan keadaan rafa, atau nasab, ataupun jar. Bagaimana? Ini sangat mudah bukan? Selanjutnya Anda akan mempelajari kaidah penulisan bahasa Arab lainnya. Jadi jangan lupa untuk langganan, sukai, dan bagikan. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar bahasa Arab, silakan berikan komentar di kolom komentar yang telah disediakan. Syukran jazilan.